Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris, Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Ya, saya ngomong apa adanya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya. Saya ngomong fakta ya. Halo. Saya tidak bermaksud gibah. Kalau tidak percaya, nanti searching sendiri ya. World Economic Forum yang Global Leaders 2009. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia, tadi sudah mendengarkan video dari pakar ekonomi Islam, namanya Ihsanuddin Nursi. Ini memang ya begitu orangnya. Kalau bicara sangat ekspresif, Ihsanuddin Nursi memang orang yang sangat menguasai bidang ekonomi. Kalau saya katakan politik ekonomi, dia sangat jago gitu. Nah, yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi itu cukup menarik. Ihsan mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah didikan dari kelompok Yahudi yang berkuasa. Dia menyebutkan ada World Economic Forum, itu pimpinannya Rothschild dan Rockefeller, keluarga mereka. Ini memang biangnya Yahudi di dunia ya. Nah, yang mengagetkan, ini keluar dari seorang Ihsanuddin Nursi. Dulu pernah ada isu bahwa Anies Baswedan adalah memang binaan asli dari Amerika Serikat. Tuduhannya dilayangkan oleh seorang Haidar Alwi waktu saya wawancara di Kanal Anak Bangsa. Haidar Alwi mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah members dari Boston Club, karena memang S3-nya Anies dari sana. Dan ini benar-benar memang binaan Yahudi di dunia. Jadi agak mengherankan kalau yang mengatakan ini Ihsanuddin Nursi, karena selama ini Nursi ini dianggap yang berseberangan dengan pemerintah. Biasanya yang berseberangan dengan pemerintah itu mendukung Anies Baswedan. Ini saya melihat berbeda. Dalam satu pertemuan, Ihsanuddin Nursi mengatakan bahwa Anies itu binaan Yahudi. Saya memang mendengar dengan jelas bahwa Anies ini adalah binaan dari CIA. Ada beberapa orang yang mengatakan demikian. Anies ini adalah binaan Amerika Serikat. Ini isu yang berhembus di ruang publik. Saya tidak tahu isunya dari mana, tapi memang ada beberapa indikator-indikator yang mengarah ke sana. Nah, kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20, akhirnya ilmu cocokologi bisa berjalan. Karena pada waktu riuh gaduh para pendukung Anies Baswedan, mulai PA 212, terus kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GISDI, terus kemudian ormas-ormas yang lain termasuk PKS itu menolak kehadiran timnas Israel, Anies bungkam. Kenapa ini bungkam? Ini strategi tidak mau masuk dalam kegaduhan atau memang dia tidak berani gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi, wajar berarti. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Jadi ini perlu kita waspadai bahwa ternyata para pendukung Anies Baswedan ini salah menilai sosok seorang Anies Baswedan. Hampir semua pendukung Anies Baswedan ini adalah anti-Israel kelihatannya. Kelompok-kelompok yang sangat pro-Palestina dan anti-Israel. Dan anti-Yahudi, anti-Amerika. Nah, kalau melihat dari paparan Ihsanuddin Nursi, dan mungkin juga dari tuduhan dari Haidar Alwi bahwa Anies adalah benar-benar boneka dari Amerika,
Terus kemudian Ihsanuddin Nursi mengatakan bahwa Anies adalah binaan Yahudi. Jadi kalian salah pilih orang yang didukung. Jadi waspada, jangan sampai nanti kalian tersesatkan mendukung Anies seolah-olah antitesis Jokowi. Ternyata kalau benar yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi maupun Haidar Alwi, Anies ternyata tidak seperti itu. Dia adalah binaan Yahudi, dia adalah boneka Amerika. Ini waktu akan membuktikan, tapi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penyebab. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita akan melihat seperti apa. Cuma saya ingin mengingatkan saja kepada para pendukung Anies Baswedan, mulailah cerdas meningkatkan literasi. Telisik dengan teliti siapa sosok yang Anda dukung. Jangan sampai Anda mendukung orang yang salah. Pencitraan kesana kemari, kemudian dianggap antitesis Jokowi, mendukung kelompok Islam, ternyata justru kalau melihat ucapan Ihsanuddin Nursi, justru Anies itu adalah pendukung atau mungkin masuk binaan kelompok Yahudi dunia. Apalagi tambahan juga Haidar Alwi mengatakan Anies ini adalah boneka Amerika karena dia anggota Boston Club. Ada lagi yang mengatakan ini proksi dari CIA untuk Indonesia melalui Anies Baswedan. Ini beberapa hal yang tidak mungkin hadir begitu saja, tidak mungkin tuduhan itu fitnah karena disampaikan oleh seorang Ihsanuddin Nursi, karena disampaikan oleh Haidar Alwi dan ada beberapa tokoh yang lain. Jadi bukan hoax, tapi sekedar masukan kepada kita semua terhadap sosok yang berpotensi akan didukung oleh kelompok-kelompok Islam. Hati-hati, jangan sampai Anda salah mendukung orang yang ternyata binaan dari Amerika, boneka Amerika, binaan Yahudi, dan sebagainya, dan sebagainya. Disclaimer, saya tidak menyudutkan siapa-siapa, saya hanya terkaget-kaget. Ucapan bahwa Anies itu adalah binaan Yahudi, ini keluar dari seorang Ihsanuddin Nursi yang menurut saya adalah kelompok dari Anies Baswedan. Dan itu yang membuat saya merasa yakin tidak mungkin seorang Ihsanuddin Nursi mengeluarkan hoax. Dia seorang akademisi, intelektual, sulit rasanya kalau dia mengeluarkan fitnah atau kabar palsu. Kita melihat seperti apa, dan yang paling penting, dukunglah orang-orang yang murni mencintai Indonesia, NKRI, bukan orang-orang yang menjadi boneka negara lain, orang yang menjadi binaan dari kelompok-kelompok Yahudi dunia. Kita cari alternatif pemimpin yang lebih asli, natural, khas Indonesia. Banyak sekali pemimpin di depan mata kita. Jangan sampai kita disesatkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.